إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf al-Quraisy al-Hashimi al-Makki thumma al-Madani al-Badri al-Shahid Asadullah wa Asad Rasulih. Hamzah bin Abdul Muttalib min Bani Hashim. Dia adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Quraisy, dari Bani Hashim. Dia lahir di Makkah, kemudian dia hijrah ke Madinah. Dia adalah salah satu dari ashab Rasulullah SAW yang menyaksikan perang Badar. Maka dia seorang Badriyun, syahid, yang mati syahid. Dia dijuluki oleh Rasulullah SAW Asadullah wa Asad Rasulih, yakni singa Allah dan singa Rasulnya. Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhu min ar-radha'ati, dan saudaranya, saudara susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani umurnya Hamzah dan umurnya Rasulullah hampir sama. Yani Hamzah lebih besar berapa bulan. Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hamzah bin Abdul Muttalib akhi min ar-radha'ati. Rasulullah SAW bersabda bahwa Hamzah adalah saudaraku dari susu, jadi saudara susu. Yang lama aslama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, alimat Quraisy anna Rasulullah SAW imtana wa anna Hamzah sayamna'uhu fakuffu an ba'd ma kanu yanaluna minhu. Quraisy telah mengetahui bahwa setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk ke dalam agama Islam, Rasulullah SAW pun mempunyai kekuatan baru, mempunyai benteng yang baru yang akan membela Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib dahulu di zaman jahiliyah salah satu pemuda Quraisy yang terpandang, yang dibanggakan oleh Quraisy. Dia dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib ini sering memburu singa. Maka dia dijuluki oleh Rasulullah SAW singa Allah dan singa Rasulnya. Dan apabila kita membicarakan tentang Hamzah bin Abdul Muttalib, tentang keutamaannya, yaitu bahwa Rasulullah SAW waktu pergi ke kota Madinah, itu adalah pertama bendera yang dikirim oleh Rasulullah SAW, ini syariah peperangan, yaitu dikasihkan kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Lama adina Allah taala li Rasulullah SAW fil qital, waktu Allah SWT mengizinkan kepada Rasulnya agar memerangi orang-orang musyrikin, akhadha sallallahu alaihi wasallam yab'athu sarayahu min al-jihad al-mukhtalifah, maka Rasulullah SAW mengirim yaitu pasukan-pasukannya ke tempat-tempat yang berbeda, lima maqasid aliyah, yaitu untuk maksud, untuk keutamaan yang bisa dikatakan yang mulia, yaitu memerangi orang-orang musyrikin dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam.
Wa kana awal liwa aqadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan syariah pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW yaitu dikasihkan kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW mengirim 30 orang dari muhajirin, khususan dari orang-orang muhajirin, yaitu untuk mencegah kafilah Quraisy, yakni mencegah barang-barang atau kekayaan Quraisy yang datang dari negara Syam. وكانت تلك العير قادمة من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل من قريش. Di kekayaan Quraisy, yakni unta-unta yang membawa kekayaan Quraisy itu dipimpin oleh Abu Jahal bersama 300 orang dari Quraisy. Fantah Hamzah wa ma'ahu ila sayf al-bahr min nahiyat al-Ais. Maka Hamzah menghadang Abu Jahal di sebuah tempat yang bernama al-Ais, di tempat namanya Sayf al-Bahr. Falaqiya Abu Jahal wa ma'ahu min al-kuffar wasqafu al-qital. Maka bertemu dengan Abu Jahal. Pasukan musyrikin dan pasukan muslimin sudah siap untuk berperang. Wasallu suyufahum, dan mereka menghenus pedang-pedang mereka. Ila ada Majdi bin Umar al-Juhani kana halifan al-fariqain. Tetapi seorang bernama Majdi bin Umar al-Juhani, orang ini adalah sekutu Quraisy dan sekutu orang-orang muslimin. Maka dia datang di tengah-tengah pasukan itu mencegah agar tidak terjadi peperangan. Famasya bainahuma wa hajazahum. Pasukan ini orang-orang muslimin dan orang musyrikin. Majdi datang di tengah-tengah. Jadi mencegah jangan sampai terjadi peperangan. Dan dulu bangsa Arab, apabila seorang halif sekutu itu seperti ini yang terjadi di Majdi di tengah-tengah, artinya dia apabila terjadi peperangan dia akan terbunuh. Maka itu adalah suatu hal yang tercelah di bangsa Arab. Tidak boleh orang membunuh sekutunya, maka tidak terjadi peperangan. Falam yahsul qital fi hadhihi syariah, tidak terjadi peperangan gara-gara Majdi tadi. Dia yang apa? Yang mencegah. Dan di antara keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dia adalah seorang pemberani besar. Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Yaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, taqaddama yani Utbah waktu di zaman waktu di peperangan Badr Kubra. Itu terjadi waktu sebelum peperangan itu di bangsa Arab, adat bangsa Arab, yaitu sebelum terjadi peperangan yang antara dua tentara, itu pertama kali harus mubarazah. Mubarazah itu satu lawan satu. Jadi satu dari orang-orang musyrikin dilawan oleh satu dari orang-orang muslimin, disaksikan oleh pasukan seluruhnya. Maka taqaddama Utbah bin Rabi'ah, salah satu tokoh Quraisy, telah maju. Wa tabi'ahu ibnahu, kemudian anaknya Al-Walid, diikuti oleh anaknya Al-Walid, wa akhuhu, dan saudaranya. Jadi 3 di antara orang-orang Quraisy yang maju waktu itu. Mereka meminta 3 dari orang-orang muslimin untuk melawan mereka. Fanada, maka Utbah menyuruh, man yubaris, siapa yang akan melawan kami? Fantajaba lahu syababun min al-ansar. Kemudian 3 dari pemuda al-ansar maju untuk melawan mereka, yaitu di antaranya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu dari al-ansar. Faqala man antum, kami yang Utbah bin Rabi'ah, siapa kalian? Kita tidak kenal dengan kalian. Fakhbaru, maka dikatakan oleh mereka kita fulan dari al-ansar. Faqala la hajata lana fikum, kita tidak perlu dengan kalian. Fa innama aradna bani ammina, kita meminta anak paman kami dari keluarga kami dari Quraisy, maka majulah 3 dari Quraisy di antara orang muslimin, bukan dari al-ansar. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, qum ya Hamzah, majulah wahai Hamzah, qum ya Ali, qum ya Ubaidah bin Harith,
Tiga-tiga ini adalah familinya Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya, Ali bin Abi Thalib anak pamannya, wa Ubaidah bin Harith anak pamannya Rasulullah SAW. Maka maju tiga orang ini dari Quraisy. Fa'aqbala Hamzah ila Utbah, maka Utbah waktu melihat tiga orang ini, nah ini tepat ini kan. Ini pantas buat kami, amat tadi tidak. Fa'aqbala Hamzah ila Utbah. Hamzah melawan Utbah bin Rabi'ah. Wa aqbaltu ila Syaibah, kata Ali bin Abi Thalib. Saya melawan Syaibah, saudaranya Utbah. Wa Ubaidah ibn al-Harith sama al-Walid ibn Utbah. Wa ikhtalafa baina Ubaidah wal Walid darbatan. Al-Walid melawan Ubaidah bin Harith, masing-masing memukul dengan pedangnya, terluka. Hamzah Ubaidah terluka, wal Walid terluka. Maka kalau Hamzah telah membunuh Utbah, wa Ali bin Abi Thalib membunuh Syaibah, langsung di situ dibunuh. Ubaidah ini Ibn Harith terluka, maka diangkat. Maka datang Hamzah bin Abdul Muttalib wa Ali bin Abi Thalib membunuh Al-Walid. Jadi tiga-tiganya terbunuh, orang-orang musyrikin itu. Wa Ubaidah ini terluka dengan luka yang parah, maka diangkat dia, kemudian 2 hari lagi dia meninggal. Jadi 3 lawan 1, pembesar-pembesar Quraisy ini, Utbah, wa Syaibah, wal Walid. Tiga-tiganya terbunuh. Wa Ubaidah ini Ibn Harith radhiyallahu taala anhu setelah 2 hari meninggal dia karena lukanya tadi. Kemudian di sini syahid, di sini dalam cerita ini bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib adalah satu orang yang melawan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ini. Dia di sini menunjukkan bagaimana hebatnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Wa fi Hamzah bin Abdul Muttalib, dan dia dijuluki oleh Rasulullah SAW singa Allah dan singa Rasulnya. Nama yang dinamakan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu bukan nama kosong, ada artinya. Wa fi Hamzah bin Abdul Muttalib wa man ma'ahu hum Hizbullah. Dan gara-gara peperangan ini, 3 orang ini melawan 3 orang dari orang-orang musyrikin, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib wa Ali bin Abi Thalib wa Ubaidah bin Harith, melawan Utbah dan saudaranya Syaibah, kemudian anaknya Utbah, Al-Walid. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kita baca sampai yaumul qiyamah, yaitu pada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat Rasulullah SAW, Abu Dzar, yaksimu billah, dia bersumpah bahwa ayat yang berbunyi demikian, hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim, ini 2 orang telah mengeluh kepada Tuhannya tentang musuhnya. Itu adalah turun karena hal saya yang sebutkan tadi. Turun kepada Hamzah wa Ali bin Ubaidah bin Harith wa Utbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid bin Utbah. Ayat ini turun gara-gara yang saya sebutkan tadi. Yaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa al-ayat ini hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim fil ladzina barazu yawm Badr. Yani orang-orang yang melawan Utbah dan saudaranya dan anaknya tadi, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib wa Ali bin Abi Thalib wa Ubaidah bin Harith wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah. Qala Ali berkata bahwa nanti hari kiamat, apabila terjadi hari kiamat nanti, kata Ali bin Abi Thalib, ana awwal man yajtu lil khusumati ala rukbatayhi baina yadillahi yaumil qiyamah. Nanti hari kiamat aku akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Saya berlutut di hadapannya dan saya akan mengeluh terhadap orang 3 yang memerangi kami tadi, yaitu Utbah dan Syaibah dan Al-Walid.
Maka turun ayat ini, hadani khusman ikhtasamu fi rabbihim. Tsalitsan, wa min manaqibihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Ini artinya bahwa orang tiga itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka dalam kebenaran tetapi diperangi oleh orang-orang tiga tadi. Wa min manaqibi dan keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib annahu kana fi ghazwati Uhud yuqatil baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib ini di ghazwat Badar telah membunuh banyak dari orang-orang musyrikin. Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Hamzah bin Abdul Muttalib ini apabila menyaksikan peperangan itu dia menjadi asadullah wa asadur rasulih, betul-betul sungguh-sungguh dia menjadi singa di dalam pertempuran. Waktu di ghazwat Uhud, karena Hamzah bin Abdul Muttalib yuqatil baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia salah satu orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghabisi orang-orang musyrikin yang mana orang-orang musyrikin itu ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Kan Hamzah bin Abdul Muttalib yuqatil yawm Uhud baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib memerangi musuh-musuh Allah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan anak asadullah, sambil dia mengatakan bahwa saya adalah singa Allah. Wa fi ghazwati Uhud aidan kana min al-mubarizin, dia salah satu orang yang melawan musuh. Tadi di ghazwati Badr, di ghazwati Uhud juga terjadi mubarazah satu lawan satu, salah satu Hamzah yang memerangi, yang membunuh salah satu dari orang-orang musyrikin. Di ghazwat Uhud dia telah berbuat perbuatan yang luar biasa di dalam peperangan ini. Yaqul Wahsyiyun qatilu Hamzah. Wahsy ini adalah pembunuh Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh syahid di ghazwat Uhud. Karena apa? Bukan karena keberanian musuh sama sekali. Ini Wahsy menceritakan kepada kami bagaimana dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah Wahsy ini seorang dari negara Habasyah. Dia seorang budak. Dahulu dia di tangan seorang yang bernama Mut'im ibn Jubair ibn Mut'im ibn Adi. Dia mengatakan kharajtu ma'an nas ila al-qital. Waktu terjadi peperangan Uhud, saya salah satu orang yang pergi ke Uhud. Sebab saya seorang budak, harus saya ikut. Falamma nastaqul qital, waktu mereka itu sudah berbaris untuk berperang, kharaja Sibah ibn Abdul Uzza al-Khuzai, keluar dari salah satu dari barisan orang-orang musyrikin, seorang bernama Sibah ibn Abdul Uzza al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Faqala hal min mubariz, apakah ada di antara kalian, mengatakan kepada orang-orang muslimin, apakah ada dari kalian yang akan memerangi aku atau melawan aku? Qala fa kharaja ilaihi Hamzah bin Abdul Muttalib, maka keluar Hamzah bin Abdul Muttalib untuk memeranginya. Faqala ya Sibah ya ibni ummi Ammar muqatta'at al-budhur, kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan, mengejek Sibah tadi. Wahai Sibah, wahai anaknya Ummi Ammar. Anaknya Ummi Ammar. Ummi Ammar ini, ibunya ini dahulu tukang sunat perempuan. Maka disebut sama dia muqatta'atul bujur. Untuk adalah ibumu tukang sunat anak-anak perempuan. Atahadallahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Engkau menantang Allah dan Rasulnya ya Sibah. Qala thumma shajja alaihi fa kana ka'ams adh-dhahib. Kemudian Hamzah menuju ke Sibah tadi dan dia dihantam oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, langsung terbunuh di tempatnya situ. Ditebang kepalanya oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa fi Hamzah bin Abdul Muttalib qutila ma'ahu fi ghazwati Uhud. Dan waktu Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh di ghazwati Uhud, di
Nanti saya akan ceritakan bagaimana terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu terbunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dan teman-temannya 70, yakni 69 selain Hamzah yang terbunuh di Ghazwat Uhud dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mus'ab bin Umair, wa Abdullah bin Jahsh, dan pembesar-pembesar ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya 70 terbunuh syuhada di Ghazwat Uhud. Anzalallah Qur'anan yutla ila yaumil qiyamah. Allah SWT telah menurunkan kepada mereka ayat. Kita baca sering ayat ini. Kita baca sampai yaumil qiyamah. Ayat ini diabadikan oleh Allah SWT. Yaqul Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas berkata bahwa ayat ini turun tentang Hamzah dan sahabat-sahabatnya, yaitu wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian kira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, dan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabb mereka. Mereka yurzaqun, mereka makan dan mereka minum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, lama usiba ikhwanukum bi Uhud, waktu saudara-saudara kalian, dia Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup, waktu saudara-saudara kalian di Uhud terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa mereka, ruh mereka fi jawfi tayrin khudrin, di dalam burung hijau, yakni jiwa-jiwa mereka, ruh mereka itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di burung-burung hijau. Taridu anharul jannah, mereka berterbang di surga. Mereka mengelilingi surga. Ta'kulu min thimariha, mereka makan dari buah-buahan yang ada di surga. Wa ta'wi ila qanadilin min dhahab, dan makan minum dari telaga-telaga yang ada di surga. Wa ta'wi ila qanadil min dhahabin, kemudian mu'allaqatin fi dhillil 'arsy. Kemudian apabila datang malam, mereka itu pergi ke qanadil, lampu-lampu dari emas. Mereka menginap di situ. Mu'allaqah, tergantung. Di mana digantung? Di tahtil dhillil 'arsy, di naungan 'arsy Allah Subhanahu wa taala. Falamma wajadu tiba ma'kaluhum wa mashrabihim, waktu mereka itu 70 syuhada Uhud ini merasakan bagaimana nikmatnya surga, kehidupan di surga yang luar biasa. Mereka ingat kepada saudara-saudara mereka yang di dunia. 70 tadi mengingat saudara-saudara mereka yang masih hidup di dunia. Qalu, mereka berkata, 70 orang tadi syuhada, man yablugh ikhwanuna aw man yuballigh ikhwanana anna ahya'un fil jannah anna ahya'un fil jannati turzaq. Siapa yang bisa mengatakan kepada saudara-saudara kami di dunia, menceritakan kepada mereka bagaimana kita di surga, kehidupan kita di surga yang begitu nikmat, sangat nikmat di surga. Mereka itu 70 syuhada itu ingat kepada saudara-saudara mereka yang di dunia untuk memberikan tahu kepada mereka bagaimana mereka dalam kenikmatan yang luar biasa, supaya mereka itu rindu ke surga seperti mereka gitu hidup di surga. Ini ashab Rasulullah SAW. Bukan mereka itu egois, kemudian mereka tak mengatakan biarlah kita yang hidup di surga, biarlah, tapi mereka ingat kepada saudara-saudara mereka. Qala man yuballigh ikhwanana anna ahya'u fil jannati nurzaq. Siapa ya kira-kira yang bisa menceritakan kepada saudara-saudara kami di dunia untuk membilangkan kepada mereka, mengabarkan kepada mereka bagaimana kehidupan kita di surga yang begitu nikmat, yang luar biasa.
La'alla yazhadu fil jihad, supaya mereka itu jangan sampai putus asa dalam masalah jihad, supaya mereka mempunyai semangat untuk berjihad. Orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala betul-betul ini tempatnya. Mereka akan mengatakan demikian kepada saudara-saudara mereka. Wala yanqulu 'indal harb. Jangan sampai mereka itu lari apabila terjadi perang, atau mereka itu mempunyai hati yang tidak senang apabila terjadi perang. Jadi supaya memacu mereka agar mereka itu semangat apabila terjadi perang. Faqala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka 70 orang itu, "Ana uballighuhum ankum." Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberitahu kepada mereka. Faqala fa'anzala hadhihi surah, maka turun ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kepada mereka kabar ini, bahwa saudara-saudara kamu yang mati di Ghazwat Uhud itu adalah mereka hidup di surga, mereka dalam kenikmatan yang luar biasa. Dan apabila kita pergi ke Uhud, gunung Uhud, itu terdapat kuburan-kuburan mereka, 70 orang itu di sana. Maka mereka waktu terbunuh syuhada, tidak boleh oleh Rasulullah SAW diangkat ke kota Madinah, dikubur kota Madinah, tidak boleh. Karena Rasulullah kubur di sini mereka, di Uhud. Dan kuburan mereka sekarang dikelilingi dinding besar. Yang nampak dalam kuburan itu, yaitu adalah kuburan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu dan saudaranya dan keponakannya yang bernama Abdullah bin Jahsh. Karena dia dikubur di kuburan satu sama Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW mengubur Hamzah dengan keponakannya, yaitu misan Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Jahsh, dan iparnya Rasulullah SAW. Abdullah bin Jahsh ini saudaranya Zainab binti Jahsh yang dikawini oleh Rasulullah SAW. Maka dia dikubur. Dia anaknya amatinya Rasulullah SAW. Dari Hamzah ini kholnya Abdullah bin Jahsh juga mati, dia syahid di situ, dikubur bersama Hamzah bin Abdul Muttalib. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib adalah tokoh syuhada al-jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Sayyidus syuhada inda Allah yaumul qiyamah Hamzah bin Abdul Muttalib." Tokoh orang-orang syuhada nanti hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله." Hamzah bin Abdul Muttalib adalah tokoh syuhada surga. Dan serupa dengan Ali bin Abdul Jalal dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu seorang mukmin muslim menegur atau menasihati seorang hakim, seorang pemimpin zalim. Kemudian dia dibunuh oleh seorang pemimpin zalim tadi. Dia bersama Hamzah bin Abdul Muttalib yang qiyamah orang tadi, karena dia menasihati hakim yang zalim kemudian dibunuh. Tetapi nasihati dengan sendiri-sendiri, bukan di amam umum untuk menggerakkan massa, bukan itu. Itu bukan dari ajaran Islam sama sekali. Dinasihati sendiri-sendiri, empat mata. Kemudian orang tadi dibunuh, maka dia syahid sama dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, tempatnya di surga. Dan di antaranya keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib, bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, salah satu dari mubasysyirin bil jannah, telah bersaksi bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib lebih baik dari dia. Ini Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa wa ahadul mubasysyirin bil jannah bi annahu khairun minhu. Dia lebih baik dari Abdurrahman bin Auf. Utiya Abdurrahman bin Auf bi ta'am wa kana sha'iman. Pada suatu hari setelah meninggalnya Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf diberi makanan. Dia untuk iftar, waktu itu dia puasa. Faqala,
kemudian dia melihat hidangan yang begitu nikmat, yang begitu lezat. Dia mengatakan, "Qutila Mus'ab bin Umair." Mus'ab bin Umair terbunuh di Ghazwat Uhud juga. "Wa huwa khairun minni." Dia lebih baik dari aku. "Kufina bi burdatin in ghutiya ra'suhu bi badat rijlahu." Dia tidak punya apa-apa, fakir Mus'ab bin Umair ini. Hatta waktu dia mati itu bajunya, syuhada itu dikubur dengan bajunya. Tidak dikafani, kafannya ya bajunya itu. Maka apabila ditarik ke kepalanya, kakinya tampak. Apabila ditarik ke kakinya, apabila ditarik ke kepalanya, kakinya tampak. Apabila ditarik ke kakinya, kepalanya tampak. Padahal dia lebih baik dari aku, tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa dari dunia ini sama sekali. Ini Abdurrahman bin Auf waktu itu di hadapannya hidangan yang begitu lezat, dia ingat kepada saudaranya Mus'ab bin Umair. Bagaimana dia mati dalam keadaan fakir, tidak pernah makan makanan seperti ini. Wa qutila Hamzah, dia mengatakan, dan Hamzah juga mati syahid di Ghazwat Uhud. Wa huwa khairun minni, dan dia lebih baik dari aku. Cuma busit lana min ad-dunya ma busit, katanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah mereka meninggal, matinya Rasulullah SAW, kemudian kita diberi oleh Allah suatu kenikmatan, yaitu kita bisa membuka kota-kota yang besar seperti negara Persia, negara Romawi. Kita mendapatkan kenikmatan duniawi yang luar biasa, katanya Abdurrahman bin Auf. Atau qala utina min ad-dunya ma utina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Maka Abdurrahman bin Auf ini melihat, merenungkan makanan yang nikmat tadi. Belum pernah dia memakan makanan seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Di zaman sahabat-sahabat Rasulullah yang mana berjuang di jalan Allah SWT seperti Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Maka dia ingat kepada saudara-saudaranya yang dahulu. Maka dia mengatakan dia takut apabila Allah SWT telah mencepatkan nikmatnya ini di dunia, nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan nikmat. Itu yang ditakuni oleh Abdurrahman bin Auf. Maka nangis Abdurrahman bin Auf. Kemudian dia tidak bisa makan. Ditinggalkan makanan tadi dan dia keluar sambil menangis, mengguguk, berseduh-seduh. Waqad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana, thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am. Nangis sampai ditinggalkan makanan, tidak makan sama sekali. Dia ingat kepada saudara-saudaranya, sedih. Karena dia membandingkan antara kehidupannya sekarang, bagaimana dengan kenikmatan duniawi dan dan kehidupan yang mana mereka melihat Mus'ab bin Umair wa Hamzah bin Abdul Muttalib dahulu mereka hidup, yakni jauh bedanya. Maka dia takut Abdurrahman bin Auf ini bahwa ini adalah kenikmatan yang diberikan kepada Allah SWT kepada mereka. Nanti di akhirat mereka tidak mendapatkan kenikmatan. Yaitu yang ditakuti oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan di antara keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib itu cintanya Rasulullah SAW kepada beliau. Rasulullah SAW dahulu sangat bangga kepada pamannya ini. Hamzah bin Abdul Muttalib pamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-am sanu abi." Paman itu serupa dengan ayah. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib wal Abbas bin Abdul Muttalib itu dua pamannya Rasulullah SAW yang masuk ke dalam agama Islam. Maka sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Yaqul di sini bagaimana sedihnya Rasulullah SAW waktu melihat pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib mati syahid di Ghazwat Uhud. Bukan itu saja, bagaimana Hindu binti Utbah telah membelah, yaitu jantungnya, membelah dadanya dan mengambil jantungnya dan dikunyah jantungnya itu. Dilihat oleh Hindun bahwa jantungnya Hamzah itu sangat keras, tidak bisa dikunyah. Kemudian ditinggalkan oleh Hindun tadi. Yaqulu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma kana yawm Uhud waqafa Rasulullah SAW ala Hamzah wa Judah. Rasulullah SAW melihat tubuhnya Hamzah ini telah oleh orang-orang musyrikin, yakni tidak utuh. Tubuhnya itu telah dibelah dadanya.
Di bahasa Arabnya mufila bihi. Mufila bihi artinya badannya itu diputusi, yakni ada yang kakinya diputus atau tangannya diputus atau matanya dikeluarkan, itu namanya mufila bihi. Rasulullah SAW waktu melihat pamannya demikian sedih Rasulullah SAW. Umufila bihi faqal laula an tajid Sofiyya binafsiha. Kata Rasulullah SAW, andai kata Sofiyya itu saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Sofiyya ini adalah ibunya Az-Zubair bin Awam. Sofiyya ini adalah amatinya Rasulullah SAW, saudara ayahnya. Saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia adalah seorang mukminah, seorang sahabiyah jalilah Sofiyah ini. Anaknya Az-Zubair bin Awam namanya. Sahabat Rasulullah SAW, hawari Rasulullah SAW, minal mubasysyirina bil jannah. Az-Zubair bin Awam ini ibunya Sofiyah. Dia mengatakan Rasulullah SAW, andai kata Sofiyah tidak akan sedih apabila melihat Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Karena Sofiyah ini sangat menyintai saudaranya Hamzah. Waktu dia melihat demikian sangat sedih. Kata Rasulullah SAW, andai kata Sofiyah ini tidak ada di hatinya sesuatu dengan Hamzah ini, niscaya aku akan biarkan Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak akan saya kubur, kata Rasulullah SAW, sampai dia dimakan tubuhnya oleh burung-burung yang buas dan binatang-binatang yang buas. Nanti apabila dibangkitkan yaumul qiyamah, Hamzah bin Abdul Muttalib ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, daging-daging yang dari perut-perutnya binatang-binatang buas ini akan dihidupkan lagi Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini menunjukkan bahwa kita bagaimana keberanian Hamzah bin Abdul Muttalib, bahwa dagingnya itu dimakan oleh binatang-binatang buas dan burung-burung yang buas, yang besar seperti Garuda. Saya tidak akan saya kubur, katanya Rasulullah. Saya akan biarkan dia dimakan oleh tubuhnya. Itu suatu kebanggaan buat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, bahwa dagingnya dimakan oleh binatang-binatang buas. Itu berarti bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib adalah seorang pahlawan besar. Dan dia juga pahlawan. Hamzah bin Abdul Muttalib yaquluna di sini, laula an tajida Safiyya bi nafsiha la taraktuhu hatta yahsyuruhu Allah min butun as-sibai wal tayr. Niscaya akan biarkan Hamzah bin Abdul Muttalib, dia akan dimakan. Nanti Allah SWT qiyamah akan membangkitkan Hamzah bin Abdul Muttalib, diambil oleh Allah SWT tubuhnya dari perut-perut, yaitu binatang-binatang buas dan burung-burung yang buas. Yaqulu bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nisa'i Abdul Ashhal yabkina halkahunna yaum Uhud. Rasulullah SAW telah melewati sebagian dari orang-orang perempuan dari kabilah Bani Abdul Ashhal, dari Al-Aus, dari Al-Ansar, telah menangis terhadap saudara-saudara mereka, famili mereka yang meninggal di Ghazwat Uhud. Maka Rasulullah SAW bersabda, mengatakan, lakin Hamzah la bawaki lahu. Setelah Rasulullah SAW mendengar bahwa perempuan-perempuan itu menangis tentang saudara mereka, tentang paman mereka, keluarga mereka, Rasulullah mengatakan, Hamzah tidak ada yang ditangis, yang menangisi. Hamzah bin Abdul Muttalib yang tidak ada yang menangis untuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini menunjukkan cintanya Rasulullah SAW kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalian telah menangisi yaitu keluarga kalian, tapi Hamzah tidak punya keluarga. Siapa yang menangisi Hamzah? Lakin Hamzah la bawaki lahu. Faja'a nisa'al Ansar, waktu mendengar perempuan-perempuan dari Al-Ansar bahwa Rasulullah SAW mengatakan mereka, maka mereka menangis. Nisa'al Ansar yabkina Hamzah, mereka menangis untuk Hamzah. Fastaiqadha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bangun waktu itu, melihat, mendengar perempuan-perempuan menangis. Faqala wayhunna, celaka mereka, kata Rasulullah SAW. Man qalabna ba'da muruhunna falyanqalibna. Mereka menangis setelah mereka mendengar aku mengatakan demikian.
Wala yabkina ala halikin ba'dal yawm. Kata Rasulullah, tidak boleh seorang menangis setelah semenjak hari ini tentang saudaranya atau familinya yang meninggal dunia. Yakni maksudnya menangis dengan tangisan jahiliyah. Dengan tangis, kalau menangis sekedar menangis yang dibolehkan oleh al-Islam. Rasulullah SAW sendiri menangis. Amma kaifiyat istishhad Hamzah ini, bagaimana matinya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu di ghazwati Uhud. Fata'alu bina linastami' ila wahsy alladhi qatala. Kita akan mendengarkan, simak sebentar. Kita akan mendengar ceritanya Wahsy sendiri yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia akan menceritakan sendiri. Dia mengatakan, Wahsy. Wa yukhbiruna al-khabar, yaqul Wahsy berkata, kuntu abda Jubair bin Mut'im. Saya dahulu hamba seorang bangsawan dari Quraisy yang bernama Jubair bin Mut'im. Dia anaknya Mut'im bin Adi, seorang tokoh Quraisy. Wa kana ammuhu Tu'aimah bin Adi qutila yawm Badr. Dan pamannya yang bernama Tu'aimah bin Adi telah dibunuh oleh Hamzah di Ghazwati Badr al-Kubra. Faqala li maulai Jubair, maka tuanku Jubair berkata, in qatalta Hamzah fa anta hurrun. Wahai Wahsy, apabila engkau berhasil membunuh Hamzah, engkau bebas. Aku akan bebaskan engkau. Yaqul Wahsy, wa kuntu sahibu harba armi qallama ukhti'u biha. Saya ini, katanya Wahsy, seorang terkenal bahwa saya ini adalah orang yang hebat apabila menusuk atau melepaskan tombak. Saya tidak, kalau apabila saya melepaskan tombak saya, itu jarang sekali meleset, pasti kena. Fakharajtu ma'an nas. Aku pergi bersama orang-orang musyrikin waktu itu di Ghazwat Uhud. Inginanku apa? Yaitu aku membunuh Hamzah supaya saya jadi bebas. Saya tidak ada dendam terhadap Hamzah. Saya tidak benci kepada Hamzah. Saya menginginkan bebas. Falamma iltaqaw akhadtu harbati wa kharajtu anzuru Hamzah. Waktu saya melihat di Ghazwat Uhud, waktu itu sudah peperangan luar biasa, saya melihat, saya mengintip Hamzah ini. Saya mengikuti Hamzah bin Abdul Muttalib. Hatta ra'aituhu fi 'urdhin nas mithl al-jamal al-awraq. Saya telah melihat, nampak di hadapan dua mataku Hamzah bin Abdul Muttalib. Seperti unta, al-awraq. Al-awraq itu seperti unta. Al-awraq itu unta yang warnanya itu antara putih dengan hitam, yakni coklat. Kalau manusia seperti kita ini sumur. Tapi kalau unta abu-abu seperti itu. Besar. Hamzah bin Abdul Muttalib digambarkan seperti unta yang hebat. Hamzah bin Abdul Muttalib yahaddun nas bi sayfi hadda, menghantam orang-orang kafir dengan pedangnya, ditabangi kepala-kepala mereka itu tanpa ampun oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Syuja' Hamzah bin Abdul Muttalib seorang pemberani yang luar biasa. Tidak berani orang melawan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ma yaliqu bi syai'an. Wallahi inni la atahayya lahu an taqaddamani ilaihi Sibah bin Abdul Uzza al-Khuzai. Saya sudah melihat Hamzah bin Abdul Muttalib, hampir saya akan melemparkan tombak saya. Kemudian datang seorang yang saya sebutkan tadi, Sibah bin Abdul Uzza al-Khuzai melawan Hamzah. Walamma ra'ahu Hamzah, waktu melihat Hamzah melihat Sibah, qala halummu ilayya ya ibn muqatta'atil budur. Wahai anak orang perempuan yang tukang sunat, marilah ke aku, katanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Umma darabahu Hamzah, kemudian dipukul oleh Hamzah. Wallahi ma akhta'a ra'sa. Wallahi demi Allah, katanya Wahsy, tidak luput dari kepalanya. Ma ra'aitu syai'an qat kana asra' min suqut ra'sihi. Saya belum pernah melihat kepala terbang cepatnya seperti itu. Waktu saya melihat kepalanya Sibah itu terbang, dipukul oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Fahazaztu harbati, maka saya angkat tombak aku, katanya Wahsy. Hatta idza raditu anha, sampai saya melihat pas ini. Raditu anha, saya ridho, tepat ini. Dafa'tuha alaihi, saya pukul. Saya lepaskan tombak saya ini. Fawaqa'at fi suntihi ma hiya ma baina surra wal 'ama. Kena tombaknya itu persis di bawah usurnya
Hamzah bin Abdul Muttalib antara kusurnya ini dengan kemaluannya, sya'rul ana, yaitu rambut kemaluannya, sampai tembus ke kakinya, ke pahanya. Wa hiya ma baina surra wal ana hatta kharajat baina rijlai. Fawaqa, maka jatuh Hamzah bin Abdul Muttalib seperti jamal, seperti unta. Fawaqa fa dhahaba liyanu. Waktu jatuh itu dia ingin berdiri, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan diam begitu saja, ingin berdiri. Saya kuatnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Ini darah luar biasa keluar dari tubuhnya. Faghuliba, tetapi tidak bisa. Fataraktuhu, katanya Hafsy, diamkan dia, saya biarkan dia. Fataraktuhu iya hatta idza mat, sampai mati. Kumtu ilaih, saya berdiri kepadanya, saya menuju kepadanya, saya ambil tombak. Fa'akhadtu harbatu, saya ambil tombak. Itu yang diinginkan oleh Wahsy. Tsumma raja'tu ilal mu'askar, saya pergi ke tempatku. Itu yang diinginkan karena dia sekarang bebas. Faqa'adtu fi, saya duduk di mu'askar itu, tempat dia berlindung. Walam yakun li hajatan bi ghairi, saya tidak punya keinginan lain kecuali ini, membunuh Hamzah dan saya jadi orang yang bebas. Falamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, waktu Makkah dibuka oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Ghazwat Uhud ini tahun 3 Hijriah, dan pembukaan kota Makkah tahun 8 Hijriah, yakni setelah 5 tahun. Rasulullah SAW berhasil membuka kota Makkah. Faqa'atu yaqul falamma istataha Rasulullah SAW Makkah harabtu ila Taif, saya lari ke Taif karena saya membunuh Hamzah. Pamannya Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Saya lari ke Taif, kota-kota Taif. Falamma kharaja waqtu Taif liyaslamu, waktu penduduk kota Taif pergi ke Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam. Dhaqat alayya al-ardh bima rahabat, maka dunia itu sempit. Saya lihat sempit dunia ini, gimana lagi saya, katanya Wahsy. Wa qultu alhaq Syam atau Yaman atau ba'd al-bilad. Saya lari ke negara Syam atau Yaman atau negara apa saja. Yang muhim, yang penting saya melarikan diri dari Rasulullah SAW. Wallahi inni la fi dzalik min amni. Saya waktu dalam keadaan seperti itu, saya sangat sedih dan sangat takut. Idh qala rajulun, orang berkata kepadaku, wallahi in yaqtul Muhammadun ahadan dakhala fi dini. Muhammad ini, Rasulullah SAW, tidak pernah membunuh seorang apabila seorang itu masuk ke dalam agamanya. Itu masuklah wahai Wahsy ke dalam agama Islam, engkau akan diterima oleh Rasulullah SAW. Tidak akan dibunuh engkau. Fakhrajtu, maka saya pergi ke kota Madinah. Hatta qadimtu Madinah ala Rasulullah SAW. Saya menemui Rasulullah SAW. Faqala, Rasulullah melihat Wahsy. Wahsyun, kata Rasulullah. Engkau Wahsy. Qultu na'am. Qala ijlis, duduklah. Hadithni kaifa qatalta Hamzah, katanya Rasulullah SAW. Katakanlah kepadaku bagaimana engkau membunuh Hamzah. Katanya Wahsy, saya ceritakan kepada Rasulullah SAW seperti saya ceritakan kepada kalian ini. Fahaddatsuhu kama haddattukuma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, waihak, ghayyib anni wajhak, celaka engkau, jangan ditunjukkan mukamu kepadaku, kata Rasulullah SAW. Fala urayannak, saya tidak mau melihat engkau. Dimaafkan oleh Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW tidak bisa melihat wajahnya, karena dia teringat kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa hadha yadullu ala mahabbati Rasulullah SAW li ammi Hamzah. Dan ini bukti nyata bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang menyintai Hamzah bin Abdul Muttalib. Fakuntu atanakkar, katanya Wahsy. Jadi pada hari itu saya tidak boleh ditunjukkan mukaku kepada Rasulullah SAW. Maka saya, apabila Rasulullah SAW ada, saya lari. Saya duduk di tempat yang jauh supaya Rasulullah SAW tidak melihat aku. Ay atajannab Rasulullah SAW haitsu kana hatta qubid, sampai mati Rasulullah SAW.
Saya tidak berani menunjukkan muka kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW tidak mau melihat aku. Yaqulu Wahsyiyun. Ini adalah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu bashar. Rasulullah SAW manusia. Dia menyintai pamannya Hamzah. Dia tidak bisa melihat orang yang membunuh pamannya Hamzah. Walaupun dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan Islamnya diterima oleh Allah SWT, diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi dia tidak mau. Karena dia apabila melihat Wahsy, dia teringat kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yaqulu Wahsy berkata, falamma kharaja al-muslimun ila Musailamah, setelah matinya Rasulullah SAW. Dan sebagian dari qabilah Arab, qabilah orang-orang Arab itu keluar dari agama Islam, di antaranya yaitu qabilah Bani Hanifah, qabilah Musailamah al-Kadzdzab. Kharajtu ma'ahum bi harbati allati qataltu bi Hamzah. Saya keluar bersama orang-orang muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab dengan tombakku yang aku membunuh Hamzah tadi. Dengan tombakku yang aku membunuh Hamzah tadi. Falamma altaqan nas nadartu ila Musailamah. Waktu orang-orang sudah dalam keadaan perang yang luar biasa, saya melihat Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dirinya nabi. Wa fi yadihi sayf, dia membawa pedang. Musailamah tadi. Wallahi ma'arifu, saya tidak tahu kepadanya. Wa idza rajulun bil ansar yuridu min nahiyatin ukhra. Kemudian saya melihat seorang dari orang-orang Ansar melihat Musailamah, dia pergi menuju ke Musailamah untuk dibunuh Musailamah tadi. Fakilana yatahayya lahu. Saya sama dia sama untuk membunuh Musailamah itu. Hatta idza amkanani, sampai saya bisa untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab, dafa'tu alaihi harbati. Saya telah melepaskan yaitu tombakku kepada Musailamah al-Kadzdzab. Waqa'at fihi, maka kena tombakku kepada Musailamah al-Kadzdzab. Wa shadda al-Ansari alaihi, tapi al-Ansari datang mendatangi Musailamah al-Kadzdzab dan dia telah menusuk Musailamah al-Kadzdzab dengan pedangnya. Fa darabahu bis-sayf, farabbuka a'lamu aina qatalahu. Dan Allah lah yang mengetahui siapa di antara kami yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Karena saya telah membunuh dia dan orang ini juga membunuh dia. Fa in ana qataltuhu, apabila saya telah membunuh Musailamah al-Kadzdzab, faqad qataltu khairan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qataltu syarran nas. Saya adalah orang yang telah membunuh dahulu di zaman jahiliyah di Ghazwat Uhud, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, orang terbaik di atas bumi ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang saya telah membunuh orang yang paling jelek di dunia. Hadza bi hadza, satu lawan satu, katanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Saya dahulu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang baik, orang terbaik setelah Rasulullah SAW, dan saya sekarang aku membunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang terjelek di dunia, dengan satu yaitu tombak. Tombakku itu sama. Kemudian fa'in ana qataltu faqad qataltu khairan nas, fa'in ana qataltuhu faqad qataltu khairan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qataltu syarran nas. Wa yaqul Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu rajulan yaqul, saya telah mendengar seorang berkata, qatalahul Abdul Aswad, yang membunuh Musailamah adalah Wahsy, hamba Allah yang hitam. Wahsy yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab, yakni Musailamah telah membunuh yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Hadza huwa Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini adalah ceritanya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, asadullah wa asadu rasulih. Hayatuhu mundu aslama ila an laqiya Allah syahidan kana fil jihad fi sabilillah. Kehidupan Hamzah bin Abdul Muttalib semenjak dia masuk Islam sampai dia terbunuh sebagai syahid, seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullahul azim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung, an yajma'na wa iyyakum bi Hamzah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung agar kita dikumpulkan bersama Hamzah bin Abdul Muttalib, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-surga Allah yang na'im, fi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.